Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini di bidang studi pendidikan kewarganegaraan kelas 9 MTS YPKS Padang Sidimpuan. Materi kita hari ini adalah tentang bela negara. Jadi sebelum kita bahas tentang bela negara, pertama kita perhatikan dulu apa itu definisi dari negara. Negara itu adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk patuh pada aturan yang sama. Jadi di dalam satu negara dia mempunyai unsur-unsur negara. Yang pertama, adanya daerah, wilayah dengan batas-batas yang jelas. Kedua, adanya rakyat yang menetap. Ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian kita perhatikan apa sih sebenarnya definisi dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan kepada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Kemudian motivasi untuk membela negara itu adalah bukan karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Kemudian latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Di sini ada berbagai sumber ancaman. Yang pertama kita perhatikan ada ancaman dari dalam negeri. Kita perhatikan pertama adanya konflik antar kelompok atau golongan. Kemudian kelompok separatis. Kemudian pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Korupsi, memudahkan rasa nasionalisme, kemiskinan, dan pengangguran. Sementara ada ancaman dari luar negeri. Yang pertama ada invasi atau agresi militer. Kedua, serbuan budaya asing. Ketiga, ada terorisme skala. Keempat, ada internasional. Kelima, jaringan narkoba skala internasional. Keenam, penjarahan kekayaan alam. Ketujuh, spionase dan infiltrasi dan sabotase. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk ancaman. Pertama ada ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian ada contoh ancaman militer, yaitu agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Kemudian kita perhatikan adanya peran TNI. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menetapkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Kemudian kenapa pentingnya partisipasi dalam bela negara? Pertama, itu karena adanya ancaman. Kedua,
sistem pertahanan kita adalah Siskanhamrata. Dalam Siskanhamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Kemudian globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui: yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar militer. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Ada tindakan nyata belajar dalam usaha bela negara. Pertama, tidak terlibat dengan narkoba. Kemudian, tidak ikut tawuran. Tidak ikut mabuk-mabukan. Kemudian, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. Kemudian, rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, aktif dalam kegiatan remaja. Dan kita perhatikan adanya tujuan negara. Tujuan negara itu adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian ada fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Keempat, menegakkan keadilan. Kita perhatikan dia di fungsi pertama adalah melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Di sini ada, kita perhatikan gambar. Untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi yang kedua itu adalah melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Fungsi yang ketiga itu adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan membangun yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi yang keempat itu adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Saya rasa dalam video pembelajaran kali ini tentang materi bela negara MTS CPKS Padang Sidimpuan kelas 9 cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.